Assalamualaikum teman-teman soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semangat teman-teman tetap terjaga ya. Dan hari ini bertemu kembali bersama Bu Clara dalam kegiatan pembelajaran Masik Matematika Asik. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Sebelum memulai materi pembelajaran, Bu Clara akan menyampaikan kesepakatan belajar. Yang pertama, fokus dan tertib. Yang kedua, duduk dengan posisi yang baik. Dan yang ketiga, tidak menonton video selain video pembelajaran. Setelah Bu Clara menyampaikan kesepakatan belajar, maka Bu Clara akan mengajak teman-teman mencari persamaan pada gambar. Untuk gambar yang pertama, nah ini dia teman-teman gambarnya. Pada gambar 1, ada berapa persamaan yang teman-teman temukan? Apa saja persamaannya? Nah, ini adalah persamaan dari gambar 1. Gambar kedua. Nah, teman-teman, cari persamaannya kembali ya. Pada gambar yang kedua, ada berapa persamaan yang teman-teman temukan? Dan apa saja persamaannya? Mari kita lihat bersama. Gambar yang terakhir nih teman-teman. Nah, teman-teman cari persamaannya ya. Pada gambar yang ketiga, ada berapa persamaan yang teman-teman temukan? Apa saja persamaannya? Mari kita lihat. Setelah teman-teman dapat menemukan persamaan dari gambar 1, 2, dan 3, maka materi pembelajaran pada hari ini adalah berkaitan dengan persamaan, yaitu faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu persekutuan? Persekutuan adalah ikatan yang memiliki kesamaan atau hal serupa. Pertama, Bu Clara akan menjelaskan mengenai faktor persekutuan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, faktor persekutuan ini adalah faktor-faktor bilangan yang memiliki nilai yang sama. Pada faktor persekutuan dapat diperoleh dari dua bilangan atau lebih. Faktor persekutuan ini tidak dapat diperoleh dari satu bilangan saja. Kemudian, untuk mencari faktor persekutuan, kita akan menggunakan tabel T. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tabel T, bukan? Nah, kali ini kita akan menggunakan tabel T kembali ya teman-teman. Sekarang kita akan menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Faktor persekutuan dalam bentuk tabel T. Contoh pertama, tentukan faktor persekutuan dari bilangan 8 dan 20. Pertama, kita cari dulu faktor dari bilangan 8. Nah, 8, 1 dikali 8. Kemudian 2 dikali 4.
Lalu setelah mendapatkan faktor bilangan dari 8, kita cari faktor dari 20. 1 dikali 20, 2 dikali 10, dan 4 dikali 5. Lalu faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 20, 1, 2, 4, 5, dan 20. Untuk menentukan faktor persekutuan, kita lihat dari faktor 8 dan faktor 20 yang memiliki nilai yang sama. Sehingga faktor persekutuan dari 8 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Jadi, bilangan 1, 2, dan 4 ditemukan pada faktor 8 dan 20. Contoh kedua, tentukan faktor persekutuan dari bilangan 12 dan 15. Pertama, kita mencari faktor dari 12 menggunakan tabel T. 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Kemudian, faktor dari 15, 1 kali 15, 3 dikali 5. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 15, 1, 3, 5, dan 15. Untuk menentukan faktor persekutuan dari bilangan 12 dan 15, kita lihat faktor dari 12 dan 15 yang memiliki angka yang sama. Jadi, faktor persekutuan dari 12 dan 15, 1 dan 3. Karena 1 dan 3 ditemukan pada faktor 12 dan 15. Contoh 3. Tentukan faktor persekutuan dari bilangan 30 dan 42. Pertama, kita cari faktor persekutuan dari bilangan 30 terlebih dahulu. 30, 1 kali 30, 2 kali 15, 3 dikali 10, 5 dikali 6. Setelah itu, kita cari faktor dari 42. 1 dikali 42, 2 dikali 21, 3 dikali 14, dan 6 dikali 7. Faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Faktor dari 42, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Kita lihat faktor dari 30 dan 42 yang memiliki angka yang sama. Nah, faktor persekutuan dari 30 dan 42 adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena bilangan 1, 2, 3, dan 6 ditemukan pada faktor 30 dan 42. Nah, teman-teman, dari 3 contoh ini terlihat polanya ya, bahwa faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang memiliki nilai yang sama. Jika hanya terdapat satu bilangan saja, maka tidak dapat menentukan faktor persekutuannya. Faktor persekutuan hanya dapat dicari menggunakan tabel T. Sekarang Bu Clara akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan. Nah, apa sih itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang memiliki nilai yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan dapat diperoleh dari dua bilangan atau lebih. Kemudian, kelipatan persekutuan ini tidak dapat diperoleh dari satu bilangan. Untuk mencari kelipatan persekutuan, dapat menggunakan cara bilangan lompat. Boleh juga menggunakan penjumlahan dan boleh menggunakan perkalian. Contoh pertama, tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 4. Pertama-tama kita cari kelipatan 3 terlebih dahulu. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
27, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan dari 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Adakah dari kelipatan 3 dan kelipatan 4 yang memiliki nilai yang sama? Tentu ada ya teman-teman. Bilangan berapa saja yang dapat menjadi kelipatan 3 dan 4? Nah, jadi kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Contoh kedua, tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 6 dan 9. Pertama-tama, kita cari kelipatan 6 terlebih dahulu. Berapa saja kelipatannya? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan seterusnya. Kemudian, kita mencari kelipatan dari 9. Berapa saja kelipatannya? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, dan seterusnya. Adakah dari kelipatan 6 dan 9 yang memiliki angka yang sama? Tentu ada ya teman-teman. Jadi, kelipatan persekutuan dari bilangan 6 dan 9 adalah 18, 36, dan 54. Contoh ketiga, tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 8 dan 12. Kita cari kelipatan 8 terlebih dahulu ya. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, dan seterusnya. Kemudian kita mencari kelipatan dari 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, dan seterusnya. Adakah dari kelipatan 8 dan 12 yang memiliki angka yang sama? Tentu ada ya teman-teman. Berapa saja? 24, 48, 72, 96. Apakah masih ada lagi? Tidak ya teman-teman. Jadi, kelipatan persekutuan dari bilangan 8 dan 12 yaitu 24, 48, 72, dan 96. Nah, teman-teman, dari ketiga contoh ini terlihat polanya ya, bahwa kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang memiliki nilai yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jika terdapat satu bilangan, maka tidak dapat menentukan kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan hanya dapat dicari menggunakan bilangan lompat, cara perkalian, ataupun dengan cara penjumlahan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan dapat diperoleh dari dua bilangan atau lebih. Menentukan faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan dapat dilihat dari bilangan yang sama. Untuk mencari faktor persekutuan, kita dapat menggunakan tabel T. Sedangkan untuk mencari kelipatan persekutuan, kita dapat menggunakan bilangan lompat. Boleh dengan cara perkalian ataupun cara penjumlahan. Teman-teman, untuk pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik.
Setelah ini, silahkan teman-teman klik link yang berada di Classroom untuk mengerjakan lembar kerja yang telah Bu Clara sediakan. Jazakumullah khair. Oke, Bu Clara tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.